Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pemetaan langsung serta penyelamatan mutlak. Baik, kita langsung masuk pada pembagian pertama, yaitu teknik pemetaan langsung. Teknik ini merupakan yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record key menjadi address. Ada dua cara dalam pemetaan langsung ini. Yang pertama ada penyelamatan mutlak, absolute addressing, dan yang kedua ada penyelamatan relatif atau relative addressing. Untuk penyelamatan mutlak, fungsi pemetaan R, nilai key atau nilai key address, di mana nilai key sama dengan alamat mutlak. Fungsi pemetaan ini disebut penyelamatan mutlak. Nilai key diberikan oleh pemakai program yang sama dengan address sebenarnya, dan record tersebut disimpan pada penyimpanan sekunder. Untuk pada waktu record tersebut disimpan, lokasi penyimpanan record atau nomor silinder, nomor surface, dan nomor record. Bila dipakai silinder addressing atau nomor sektor, nomor record. Bila dipakai sektor addressing harus ditentukan oleh pemakai. Begitu pula pada waktu record tersebut di-retrieve, lokasi mutlak itu harus diketahui dan diberikan pemakai. Kemudian ada dua keuntungan dari penyelamatan mutlak, yaitu yang pertama ada fungsi pemetaan R sangat sederhana, dan yang kedua tidak membutuhkan sekunder atau retrieve lebih cepat. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama ada pemakai harus mengetahui dengan pasti record-record yang disimpan secara fisik, sedangkan yang kedua adalah pemakai tidak dapat menggunakan nilai key seperti akun. Dan yang ketiga ada alamat mutlak adalah device dependent, perbaikan atau perubahan alat di mana bekas berada akan mengubah nilai key. Alamat mutlak adalah address space depend. Untuk reorganisasi berkas relatif akan menyebabkan nilai key berubah. Reorganisasi ini bertujuan memperbesar ruang alamat di mana sampah atau garbage akan dibuang, atau dapat juga memperkecil ruang alamat. Teknik pengalamatan relatif. Fungsi pemetaan ini disebut pengalaman relatif. Merupakan teknik pengalamatan rekod berdasarkan pemetaan dari nilai key per address dalam penyimpanan sekunder. Pengalamatan rekod pada file atau berkas relatif terjadi pada saat pembuatan atau penulisan rekod ke dalam berkas, di mana pada saat itu di dalam media penyimpanan sekunder berlangsung fungsi pemetaan R untuk menerjemahkan nilai key dari rekod menjadi address tempat rekod tersebut disimpan. Sebuah berkas dengan N record mempunyai rekod dengan alamat relatif dari himpunan. Misalnya 1, 2, 3 sampai N2, N1, dan seterusnya. Rekod yang ke-1 mempunyai alamat, rekod yang ke-1 mempunyai alamat relatif 1 dan 1-1. Karena sifat aksesnya yang berlangsung, maka berkas atau file relatif haruslah disimpan dalam media penyimpanan yang mendukung pola akses direct seperti magnetic disk atau drum. Pada organisasi berkas relatif, proses yang terjadi pada saat pengaksesan record adalah langsung membaca atau mengakses record yang dibutuhkan di dalam file tanpa perlu mengakses record-record sebelumnya. Apabila terjadi perubahan, rekod dari berkas relatif dapat berlangsung diupdate tanpa perlu merekam kembali semua rekod. Keuntungan dari berkas relatif adalah kemampuannya dalam mengakses rekod yang dikehendaki secara langsung, sehingga proses update tidak mempengaruhi rekod lain dalam berkas yang sama. Keuntungan dari pengalaman relatif itu yang pertama ada fungsi pemetaan R sangat sederhana. Yang kedua, nilai key dari sebuah rekod dapat ditentukan lokasi rekodnya dalam sebuah penyimpanan sekunder tanpa memerlukan waktu proses berarti. Kemudian,
Di sini ada alamat relatif tidak dapat dikatakan sebagai Davis dependent seperti pada alamat mutlak. Karena itu kelemahan tersebut dapat dihilangkan pada pengalamatan relatif. Namun, seperti pada pengalaman mutlak, pengalamatan relatif juga address space dependent. Nilai K dari sebuah field dapat dipakai sebagai alamat relatif. Misal, dari 2000 jenis barang yang mempunyai nilai K, part number dipakai sebagai alamat relatif. Part number 1001 mempunyai alamat relatif 1001. Kelemahan nilai K dari sebuah field dipakai sebagai alamat relatif adalah terjadinya pemborosan ruangan di mana berkas relatif menyediakan ruang atau alamat relatif untuk 9999 jenis barang dari sebenarnya 2000 jenis barang. Terjadi pemborosan kurang lebih 80% untuk nilai K NIP yang terdiri dari 9 digit. Dari berkas pegawai yang berjumlah 2000 rekor akan terjadi pemborosan 99,9998%. Ruang di mana berkas relatif menyediakan alamat relatif untuk 999 juta pegawai. Untuk mengatasi pemborosan ruang adalah dengan cara mendapatkan sebuah K yang nilai jangkauannya mempunyai populasi tinggi, sebagai contoh 8.200 jenis barang. Akan lebih efisien mempunyai part number sebanyak 4 digit sebagai nilai K-nya yang juga merupakan alamat relatif. Ruang kosong sebesar 20% dipakai untuk penambahan. Teknik pencarian tabel jauh lebih baik dibanding dengan teknik pemetaan langsung. Hanya saja memerlukan biaya baru dalam pemeliharaannya. Kita akan lihat bahwa pendekatan ini hampir serupa dengan teknik yang akan dipakai pada berkas indeks sekuensial. Dasar pemikiran pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau direktori dari nilai key dan address. Untuk menemukan sebuah record dalam berkas relatif, pertama dicari dalam direktori nilai key. Dari direktori tersebut yang akan menunjukkan alamat di mana record tersebut berada dalam penyimpanan. Dalam pencarian tabel adalah sebuah tabel atau direktori dari nilai key dan address. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil seluruh kunci atribut dan alamat memori yang ada dan dimasukkan ke dalam tabel tersendiri. Jika tabel misalnya disebut dengan tabel indeks, hanya berisi kunci atribut, misalnya NIM, yang telah disorting urutan dan alamat memorinya. Sewaktu dilakukan pencarian data, tabel yang pertama dibaca adalah tabel yang diberikan nama tabel indeks. Setelah ditemukan atribut kunci, maka data alamat yang disimpan digunakan untuk meraih alamat record dari data, yang dimana data tersebut adalah berkas, file, dan atau tabel yang sebenarnya. Pencarian yang dilakukan di tabel indeks akan lebih cepat dilakukan dengan teknik pencarian melalui binary search daripada dilakukan dengan sequential. Di sini data dalam direktori disusun secara urutan menurut nilai key, sehingga pencarian nilai key dalam direktori lebih cepat dibanding binary search. Lebih cepat dengan binary search dibanding sequential search alternate. Keuntungan dari pencarian tabel yang pertama itu sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam direktori ditentukan. Yang kedua itu nilai key dapat berubah villain yang mudah dimengerti seperti part number, NIP, karena nilai key tersebut diterjemahkan menjadi alamat. Nilai key adalah address search independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key. Yang berubah adalah alamat dalam direktori. Teknik ini banyak dipengaruhi oleh organisasi direktorinya. Apabila nilai key disimpan secara urutan pada direktori, teknik ini banyak dipengaruhi oleh organisasi direktorinya. Apabila nilai key disimpan secara urutan pada direktori, akses secara binary jauh lebih cepat dibanding secara sekuensial. Data dalam direktori tersebut
disusun secara urutan menurut nilai key, sehingga pencarian nilai key dalam direktori lebih cepat dengan binary search dibanding sequential search. Alternatif lain, direktori dapat disusun dalam binary search tree, Meway search tree, dan B-tree. Yang terakhir itu, nilai key adalah address page independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key, yang berubah adalah alamat direktori. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik kalkulasi alamat. Jadi R dalam kurung nilai key itu sama dengan alamat mutlak. Jadi pengertian teknik kalkulasi alamat yaitu dengan melakukan kalkulasi terhadap nilai key, hasilnya adalah alamat relatif. Ide dasar dari kalkulasi alamat adalah mengubah jangkauan nilai key yang mungkin menjadi sejumlah kecil alamat relatif. Salah satu kelemahan dari teknik pengalamatan relatif adalah ruang harus disediakan sebanyak jangkauan nilai key. Terlepas dari berapa banyak nilai key, salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda. Seperti contoh keadaan di mana R key 1 sama dengan R dalam kurung key 2 disebut benturan, atau key 1 tidak sama dengan key 2 itu disebut dengan collision. Sedangkan nilai key 1 dan key 2 disebut sinonim. Jadi sinonim adalah dua atau lebih nilai key yang berbeda pada hash ke home address yang sama. Teknik-teknik yang terdapat pada kalkulasi alamat yaitu yang pertama, scatter storage technique, kemudian randomizing technique, kemudian key to address transformation methods, kemudian direct addressing technique, kemudian hash table method, dan yang terakhir adalah hashing. Di sini kita membahas salah satu teknik di mana yaitu teknik hashing. Kalkulasi terhadap nilai key untuk mendapatkan sebuah alamat disebut fungsi hash. Adapun keuntungan dari pemakaian dari teknik hashing itu, yang pertama, nilai key yang sebenarnya dapat dipakai karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Kemudian nilai key adalah address space independen bila berkas direorganisasi. Fungsi hash akan berubah, tapi nilai key-nya akan tetap. Kemudian adapun kelemahan dari pemakaian teknik hashing itu, yang pertama distribusi nilai key-nya yang dipakai, kemudian banyaknya nilai key yang dipakai relatif terhadap ukuran dari ruang alamat. Yang ketiga, banyak record yang dapat disimpan pada alamat tertentu tanpa menyebabkan benturan. Yang terakhir, teknik yang dipakai untuk mengatasi benturan. Kemudian, beberapa fungsi hash yang umum digunakan yaitu yang pertama division remainder, yang kedua mid square, dan yang ketiga adalah folding. Di sini saya akan membahas tentang satu fungsi dari hash yaitu division remainder. Division remainder itu alamat relatif dari suatu nilai key yang merupakan sisa dari hasil pembagian nilai key tersebut dengan suatu bilangan yang disebut sebagai nilai pembagi. Contoh, bila nilai div adalah pembagi, key adalah nilai key, dan ADDR adalah alamat relatif. Maka, dalam bahasa Pascal, fungsi R dalam kurung nilai key sama dengan address dapat diimplementasikan menjadi ADDR sama dengan key
mod diff. Dalam bahasa COBOL, divide key by diff giving them reminder ADDR. Sisa pembagian atau sebagai hasil dari fungsi mod pada Pascal dapat dijabarkan seperti ini. ADDR sama dengan key kurang diff dikali tem. ADDR harus merupakan bilangan integer karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pembagi. Seperti yang pertama, jangkauan dari nilai key yang dihasilkan dari operasi key mod diff adalah 0 sampai diff min 1. Nilai dari diff menentukan ukuran relatif address space. Jika diketahui berkas relatif terdiri dari n record dan dianggap hanya satu record dapat disimpan dalam sebuah alamat relatif, maka akan didapat diff lebih besar dari n. Kemudian yang kedua yaitu pembagi harus diseleksi untuk mengurangi benturan. Penyelidikan menunjukkan bahwa pembagi yang berupa bilangan genap akan cenderung jelek, terutama dengan nilai key-nya yang dominan ganjil. Menurut riset dari W. Bulcoach, sebaiknya pembagi itu merupakan bilangan prima. Tetapi riset lain dari V. Wailum menyatakan pembagi yang bukan bilangan prima akan memberikan hasil yang sama baik seperti bilangan prima. Kemudian yang ketiga, menurut pendapatnya, bukan bilangan prima yang mempunyai faktor prima kurang dari 20 akan dapat memberikan jaminan penampilan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, walaupun kita telah menentukan pembagi dengan baik untuk mengatasi benturan, bila ruang alamat dari berkas relatif mendekati penuh, maka peluang terjadi benturannya akan meningkat. Untuk mengukur kepenuhan berkas relatif digunakan load factor atau faktor muat. Log factor ini sama dengan banyak record dalam berkas atau max atau maksimal. Banyak record dalam berkas. Jadi biasanya load factor ini sering digunakan pada nilai 0,7 atau 0,8. Jika load factor lebih besar dari 0,7 atau 0,8, maka berkas tersebut harus diperbesar dan direorganisasi. Jadi, jika kita ingin menyimpan sebanyak n record pada suatu berkas dan log factornya adalah 0,8, maka maksimal banyak record pada berkas adalah 1,25 n. Jadi jika dihitung 0,8 sama dengan n dibagi max atau maksimal, kemudian maksimal sama dengan 1,25 n. Kemudian misalnya di sini ada contoh, kita ingin membuat berkas yang terdiri dari 4.000 record. Jadi log faktor atau faktor muatnya itu 0,8. Kemudian maka maksimal banyak record pada berkas yaitu 1,25 n sama dengan 1,25 dikali 4.000. Jadi hasilnya 5.000. Bila pembaginya 5.003, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi 503 sama dengan 2, 4, 6, 7, 6 sisa 2, 7, 6, 1 plus 1. Ini disebut sebagai alamat relatif. Kemudian jika dibalik 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 503, maka
dihasilkan 197.412 dengan sisa 2085 plus 1. Yang mana ini disebut dengan alamat relatif. Jadi, alamat relatif itu didapat dari sisa pembagian plus 1. Least square. Teknik ini dilakukan dengan mengkuadratkan nilai K-field dan diambil nilai tengahnya sebanyak jumlah digit yang akan kita inginkan. Misalkan nilai I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah dikuadratkan hasilnya sama dengan 152 Nah, dan diambil 5 digit di tengahnya, yaitu 78, 750. 78, 750, jadi 750, jadi alamat memori untuk data tersebut di 78, 750. Nah, selanjutnya adalah folding. Teknik ini dilakukan dengan melipat nilai dari kunci atribut sebanyak digit yang kita butuhkan dan kemudian dijumlahkan nilai terbesar dari jumlah tersebut jika melebihi digit yang dibutuhkan. Misalkan untuk nilai key-nya sama seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka 4 angka di belakang setelah dilipat menjadi 9876. Angka tersebut ditambahkan dengan 4 angka kedua dari kanan, yaitu 2345. Tambah 2345. Dan angka paling kiri yaitu 1. Nah, jika ditambahkan hasilnya menjadi 13221. Nah, maka alamat dari data tersebut adalah 13211. Yang least square itu jadi alamat memori untuk data tersebut adalah 8750. The following alamat dari data tersebut adalah 13221. Sekian dari saya, terima kasih.